Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik ke-21 dari 50 topik. Teori atribusi kepemimpinan, bagian kedua. Beberapa teori atribusi yang hingga saat ini masih diakui oleh banyak orang sebagai berikut. 1. Teori penyimpulan terkait korespondensi inference, yakni perilaku orang lain merupakan sumber informasi yang kaya. Kemudian dari hasil penelitian Jones dan Davis, 1965, dan Jones McGillis, 1976, sebelum penelitian Malloy dan Albry, mengemukakan bahwa hal-hal khusus yang perlu diamati untuk lebih menjelaskan atribusi sebagai berikut. A. Perilaku yang timbul karena kemampuan orang itu sendiri. Contoh, kasir yang cemberut atau satpam yang tersenyum. B. Perilaku yang membuahkan hasil yang tidak lazim. Misal pria tampan yang mau dengan seorang wanita yang gendut, jelek, dan miskin. C. Perilaku yang tidak biasa. Contoh, seorang pelayan toko menunjukkan toko lain yang merupakan saingannya kepada pelanggannya. 2. Teori sumber perhatian dalam kesadaran, conscious attentional resources, bahwa proses persepsi terjadi dalam kognisi orang yang melakukan persepsi, pengamatan. Menurut Gilbert dan kawan-kawan, 1988, atribusi kesadaran ini harus melewati 3 tahapan yaitu A. Kategorisasi, B. Karakterisasi, C. Koreksi. 3. Teori atribusi internal dan eksternal dikemukakan oleh Kelly dan Michela 1980, yaitu teori yang berfokus pada akal sehat. Menurut teori ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Apakah suatu perilaku beratribusi internal atau eksternal, yaitu A. Konsensus, B. Konsistensi, C. Distingsi atau kekhususan. Untuk menyimpulkan suatu atribusi, hubungan pengamat dengan yang diamati dalam memahami faktor penyebab permasalahannya, di sini faktor kesadaran, kognisi, banyak mempengaruhi penentuan atribusi. Penyimpulan atribusi melalui proses kognisi ini, juga mengandung bahaya karena terkadang seseorang sering menggunakan cara berpikir jalan pintas dan berpikir ilusi dalam menarik suatu atribusi. Sebagai contoh berpikir jalan pintas, bila kita bertemu dengan seseorang di tempat yang gelap di mana orang tersebut memakai baju hitam, suaranya agak serak dan keras dengan topi menutup sebagian mukanya, tentunya kita akan berpikir ciri-ciri seperti ini adalah golongan penjahat. Kita akan cepat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang jahat. Begitu pula dengan ilusi orang merasa dapat mengontrol datang dan tidaknya turun hujan melalui pawang. Beberapa faktor berpikir jalan pintas, antara lain, yaitu A. Representasi, B. Pengutamaan, priming, C. Pengabaian rata-rata, base rate fallacy, D. Ketersediaan informasi, availability heuristic, dan berpikir ilusi dalam persepsi sosial yang bersumber pada proses kognisi manusia, yaitu 1. Ilusi tentang korelasi, illusory correlation. 2. Ilusi kontrol, illusory control. 3. Penilaian yang terlalu percaya diri, overconfidence judgment. Hubungan yang kurang dekat dan informasi yang sangat kurang, dapat menyebabkan permasalahan dalam penilaian atribusi atau kesalahan atribusi. Baron dan Bain menjelaskan kesalahan atribusi dapat bersumber, karena adanya hal berikut. A. Kesalahan atribusi yang mendasar, fundamental error, yaitu kecenderungan yang menjadi penyebab faktor internal padahal penyebabnya mungkin dari faktor eksternal, seperti pengaruh adat, tradisi, kebiasaan masyarakat, dan sebagainya. B. Efek pelaku pengamat, yaitu proses persepsi tidak hanya berlaku antar pribadi, tetapi berlaku juga antara kelompok, sebagai contoh orang jatuh terpeleset atau terjatuh kita mengatakan lantainya licin. C. Pengutamaan diri sendiri, self-serving bias, yaitu kecenderungan untuk membenarkan dirinya sendiri dan orang lain dianggap salah. Teori atribusi kepemimpinan menjelaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan tergantung pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan pihak lain untuk melakukan sesuatu, yang mana kemampuan tersebut lain dari gaya pemimpin yang dimiliki oleh pihak lain. Sehingga kemampuan pemimpin dilatar belakangi oleh kecerdasan dalam intelijensi, spiritual, dan emosional serta wawasan yang multidisipliner, walaupun bukan ahli pada kesemua bidang ilmu, tetapi mempunyai dasar pengetahuan yang universal dan fleksibel dalam menghadapi berbagai paradigma pengetahuan. Teori atribusi kepemimpinan berusaha menjelaskan mengapa ada pemimpin-pemimpin yang fenomenal dan cerdas dalam menyiasati krisis yang tidak dapat dilalui oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Kemampuan kepemimpinannya sangat berkesan dan berprestasi. Contohnya kepemimpinan Arwin Rashid yang pernah memimpin Bank Danamon selama 2 tahun lebih. Saat itu, Bank Danamon sebagai bank baru hasil merger menghadapi berbagai masalah. Kemudian dengan kepiawaiannya sebagai pemimpin manajerial, ia berhasil mengelola dan mengarahkan Bank Danamon menjadi bank sehat. Salah satu kunci keberhasilannya adalah mendasarkan keputusan pada hasil kinerja organisasi yang dipimpinnya,
berani ambil risiko dalam keputusan manajerialnya dan visioner dalam kepemimpinannya. Walaupun setelah keberhasilan itu, posisinya sebagai direktur utama digeser oleh pemilik bank tersebut melalui rapat umum pemegang saham, ia cepat mendapatkan peluang baru dari pemerintah sebagai pemimpin manajerial pada Bank BNI. Begitu juga dengan Dahlan Iskan, sang raja koran daerah, yang mampu memimpin koran Jawa Pos melewati masa krisis ekonomi tahun 1997 hingga dapat mendirikan Jawa Pos Group berupa berdirinya koran-koran daerah seperti Radar Madiun, Radar Bogor, Lampu Merah, Rakyat Merdeka, dan sebagainya dengan omset lebih dari 1,2 triliun rupiah. Salah satu kiat manajemen penyumbang keberhasilan kepemimpinannya adalah pola kepemimpinan yang demokratis dan memberikan wewenang kepada para manajer wilayah di bawahnya setara dengan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Lalu kemudian, Noki Royan, seorang pemimpin perusahaan Kaltim Primakol, KPC, yang berhasil membawa perusahaan melewati krisis eksternal dan internal perusahaannya. Dari peristiwa divestasi perusahaan KPC berlangsung secara dinamis, tetapi hasil negosiasi yang dipandunya sangat berkenan bagi banyak pihak. Ia seorang negosiator ulung yang berbeda dari pemimpin-pemimpin lainnya. Di pihak lain ada kesan di mana para pemimpin berusaha untuk mengacaukan atau menutup-nutupi bukti jelek dan tidak berhasilnya sebuah strategi. Pada tahap-tahap awal berkembangnya sebuah krisis, banyak pemimpin mengecilkan masalah tersebut dan mencoba mengatasi dengan cara-cara yang biasa daripada mengusulkan perubahan yang inovatif dan dramatis dalam strategi. Untuk sebagian, menghindari tindakan-tindakan yang dramatis dapat disebabkan oleh persepsi mereka sendiri. Namun sebagian lagi, yaitu pemimpin yang mengakui adanya sebuah krisis mungkin tidak memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan strategi-strategi sebelumnya. Banyak pemimpin dengan masa kerja pendek lebih memilih untuk menunda penyelesaian masalah dan meninggalkan masalah tersebut untuk penggantinya. Tindakan tidak langsung dari seorang pemimpin untuk mengubah budaya atau cara kerja akan kurang terlihat daripada tindakan-tindakan langsung, seperti perubahan strategi perusahaan atau organisasi. Oleh karena tindakan yang tidak langsung memerlukan waktu yang lebih lama untuk melihat dampaknya dan kecil kemungkinan akan memiliki pengaruh atas pengikut atau bawahan. Contoh, seorang pemimpin yang membuat perubahan-perubahan secara perlahan pada suatu situasi untuk menghindari masalah-masalah yang potensial dan mengeksploitasi peluang-peluang mempunyai suatu efek dramatis yang lebih sedikit daripada seorang pemimpin yang memperbolehkan masalah-masalah berkembang dan kemudian bertindak langsung untuk memecahkannya dengan cara yang drastis. Agar dirasakan sebagai seorang pemimpin yang dramatis sebagaimana contoh di atas, penting bagi seorang eksekutif untuk menekankan kepada visi yang mendasari tindakan tidak langsung dan untuk menambahkannya dengan tindakan-tindakan simbolis yang sangat mencolok. Atribusi-atribusi mengenai seorang pemimpin oleh para pengikutnya mempunyai implikasi bagi efektivitas yang sebenarnya dari pemimpin tersebut dalam hubungan dengan pengaruhnya terhadap kinerja masa depan organisasi. Kapasitas seorang Chief Executive Officer, CEO, adalah untuk membuat perubahan-perubahan penting dalam strategi dan membuatnya dilaksanakan. Sebagian akan tergantung pada persepsi para pengikut atau bawahan bahwa perubahan-perubahan tersebut memang dibutuhkan dan menguntungkan. Menurut Meindl, 1985, para pengikut seringkali kurang mempunyai informasi yang cukup untuk menilai efektivitas seorang pemimpin. Atribusi-atribusi yang dibual oleh para pengikut atau anggota mengenai efektivitas pemimpin dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan, yaitu 1. Sejauh mana pemimpin tersebut mengambil tindakan yang terlihat dan langsung dalam menghadapi masalah. 2. Sejauh mana tindakan tersebut adalah tidak konvensional atau inovatif. 3. Sejauh mana bukti dari keberhasilan atau kegagalan jelas dan relatif cepat setelah pemimpin tersebut mengambil tindakan langsung. 4. Sejauh mana pengikut merasakan adanya sebuah situasi krisis. Seorang pemimpin paling besar kemungkinannya akan dipandang sebagai efektif apabila pada saat terjadi krisis, dia mampu mengatasi secara dramatis, dan kemudian segera diikuti dengan perbaikan kinerja organisasi yang berhasil. Itulah materi topik ke-21 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.